Nah, jadi di depan saya kali ini sudah ada sebuah casing yang nggak bisa dibilang sebagai casing low budget ya, karena harganya memang agak mahal. Tapi dengan harga yang ditawarkan, kalian mendapatkan barang yang memang sepadan. Kualitas casing ini bagus banget guys. Misalnya seperti bahan atau ketebalan plat yang dipakai. Ini jelas di atas spek casing-casing low budget yang harganya 300 ribuan. Kemudian soal build quality-nya pun dia sangat solid. Cukup sempurna, jadi saya susah ya cari kecacatan dari casing yang satu ini. Kemudian juga walaupun modelnya kelihatan mainstream, tapi sebenarnya ada yang unik atau berbeda dari casing ini. Nanti saya akan melakukan build experience di casing ini, kita akan rakit singkat supaya kalian bisa tahu apa sih kelebihan dari casing yang satu ini. Tentu saja beserta dengan kekurangannya. Yuk langsung aja kita mulai dari bagian depan. Yup, di bagian depan casing ini desainnya memang cukup mainstream. Jadi nggak seperti casing-casing kekinian yang biasanya pakai tempered glass dan kita biasanya nyebutnya model akuarium ya. Tapi lama-lama bosan juga sih ngelihat sekarang semua casing modelnya kayak akuarium seperti itu. Casing satu ini bisa jadi alternatif pilihan. Ini masih berbahan plastik ABS dan dihiasi dengan lubang-lubang berdesain mesh. Yang FYI ini sebenarnya bukan untuk intake airflow ya, melainkan hanya sekedar lubang untuk ventilasi hawa aja. Karena memang di bagian belakang atau di balik front cover ini sama sekali nggak ada dudukan untuk fan. Dan di bagian bawah sini kalian bisa lihat ini adalah area front panel yang menyatu dengan front cover mulai dari tombol power, kemudian juga ada LED indikator, output audio, kemudian ada USB 3.2. Yang absen dari casing ini yang sangat disayangkan adalah nggak adanya front Type-C. Biasanya untuk casing sekelas ini sudah ada USB Type-C frontnya ya. Di bagian samping jelas ini tempered glass dan ini nggak ada bautnya sama sekali. Kalian bisa lihat dia memakai model screwless dan toolless. Cara membukanya bisa kalian lihat di stiker yang sekaligus bisa menjadi petunjuk untuk membuka side cover ini. Jadi di sebelah sini ini ada cekungannya kecil ini guys. Kalian bisa masukkan jari kalian dan dicungkit sedikit, maka side cover tempered glass akan terlepas seperti ini. Di dalamnya kita mendapatkan selembar kertas manual ya. Ini untuk petunjuk pemasangan buat kalian yang bingung. Dan kita bisa langsung lihat ada 4 fan ARBG yang include di casing ini. Ada 3 di bagian bawah dan ini semuanya tipe reverse ya. Frame-nya ada di bagian bawah. Cukup bagus juga. Jadi bisa kelihatan lebih clean. Kemudian untuk yang exhaust, satu fan di bagian belakang ini bukan tipe reverse, tipe yang biasa dan ARBG juga tentu saja. Kita cuma disisain 2 lubang untuk fan di bagian atas ini guys yang bisa kita pasang untuk IO water cooling. FYI di bagian atasnya juga jelas ya. Ini ada mesh filter yang cukup lebar. Kalian bisa lihat dengan jelas. Ini ada dudukan untuk fan 12 cm maupun bisa dipasang juga fan 14 cm. Atau kalian kalau mau pasang IO water cooling hanya terbatas di IO water cooling 240 bukan 280. Karena memang bagian depan dan belakangnya ini cukup pas-pasan, udah mentok. Dikarenakan bagian depan casing ini guys, yang atas ini ada kotakan atau semacam kompartemen laci yang bisa dibuka pakai baut yang satu ini. Ini adalah tempat untuk power supply. Jadi di bagian depan atas casing ini adalah dudukan untuk power supply kalian. Itulah mengapa bagian depan casing ini nggak bisa dipasang fan intake, melainkan hanya bisa dipasang power supply plus kabel-kabelnya nanti yang bakalan menjuntai di bagian bawah dan ditutup sebagian, hanya sebagian ya, dengan cover yang ada di bagian samping ini guys. Cover ini berlaku sebagai storage bay juga, 2,5 inci. Bisa untuk SSD atau hard disk, terserah lah. Ada 2 tempat. Ini pun sebenarnya kalian bisa copot kalau kalian nggak suka. Tapi nanti bakalan kelihatan power supply dan kabel-kabelnya begitu ya. Mungkin agak kelihatan semrawut. Nah, soal kompatibilitas motherboard jelas. Ini sudah support ukuran full MATX standar. Jadi untuk MATX yang ukurannya 24x24 yang biasanya ada slot RAM-nya 4,
bisa terpasang dengan pas di casing ini dan masih menyisakan bagian atas dan bawah yang cukup oke. Jadi clearance-nya di bagian atas ini cukup tebal kalau saya lihat, begitu pula di bagian bawah. Karena memang casing ini punya PCI expansion slot sebanyak 5 slot. Kalian bisa lihat dari bagian dalam maupun bagian luar belakang casing ini. Slot PCI expansion-nya ada 5 guys. Kebanyakan casing-casingnya MATX cuma ada 4. Jadi biasanya terlalu mepet ke bawah. Untuk lubang ke arah area kabel manajemen ini juga sudah disediakan sebagaimana mestinya ya. Di bawah, di samping, dan di atas. Kemudian kita lanjut ke bagian bawah dulu. Nah, ini kita juga dapetin filter mesh yang cukup lebar. Panjang ya, dari belakang sampai depan casing. Dan bahkan bagian depannya ini dia dilubangin sedikit karena memang ini bisa diganti sebagai dudukan storage hard disk 3,5 inci satu-satunya. Di casing ini kalau kalian mau memasang hard disk 3,5 inci, kalian harus mengorbankan satu fan intake di bagian bawah atau dasar casing ini. Untuk kaki-kakian dari casing ini juga cukup oke. Ini cukup tinggi, dilapisi dengan karet EVA foam yang oke lah, supaya nggak licin gitu. Kita lanjut ke bagian belakang dan kalian bisa lihat ini sih standar, nggak ada yang berbeda kecuali bagian atas ini. Kalian bisa lihat ini di atas ada output untuk AC yang biasanya tempat untuk power supply. Jadi nanti akan saya jelaskan ya, atau langsung aja kita copot buka bagian side cover yang kabel manajemen. Ini kalian bisa lihat juga side cover kabel manajemen ini ada mesh untuk ventilasinya juga guys. Jadi casing ini banyak juga ya ventilasinya. Ini kalian bisa lihat seperti ini. Jadi yang tadi colokan untuk input AC ini adalah sebenarnya kabel extension yang nyambung sampai ke bagian depan alias tempat atau dudukan untuk power supply. Jadi ini sebenarnya cuma extension aja ya. Untuk area kabel manajemen ini saya lihat sekilas cukup luas karena ada space lebih dari 1 jari ya untuk bagian belakangnya. Belum lagi yang bagian atas ini juga lebih masuk lagi ke arah motherboard, dan bagian depan juga ini space-nya sangat lebar guys. Jadi untuk kabel-kabel power supply ini nanti akan masuk lewat bawah sini dan kalian bisa atur di bagian belakang sini guys, belakang depan sini. Kalau yang bagian sisi sini mungkin agak terlalu mepet ya. Ini juga dilengkapi dengan beberapa titik cantolan atau pengait untuk merapikan kabel. Kalian bisa masukkan kabel tis ke sini. Terus ini ada kotakan yang fungsinya adalah sebuah fan ARGB hub. Ini dari brand Segotep, dia bisa di-connect sampai 10 fan guys. Jadi ini hubnya support sampai 10 fan ARBG. Dengan output kabel ada power SATA 5 volt 3 pin plus ini saya kurang tahu ya InfDG ini apa. Kayaknya untuk motherboard Gigabyte kalau nggak salah. Ada khusus seperti ini. Nah sebenarnya sih kalau saya lihat-lihat ini nggak terlalu penting dan nggak terlalu perlu juga ya, kecuali kita dapatnya yang tipe ada remote-nya. Ini cuman sekedar hub, kita nggak bisa mengontrol ARBG dari sini guys. Andaikan ini kita dapatnya yang remote mungkin lebih oke lagi, jadi bisa diganti-ganti efek ARBG-nya dari remote. Tapi kalau yang ini enggak, ini cuman sekedar hub yang mana sebenarnya tanpa dia pun saya rasa sih casing atau fan casing ini tetap bisa menyala. Karena kalau kita lihat ini di sini dia cuman pakai power molex yang sudah di daisy chain paralel seperti ini, jadinya panjang. Jadi power fan-nya molek dan ARBG-nya pun bisa di daisy chain pula. Dia punya yang male plus female, bisa disambung satu sama lain. Intinya ini kayak sekedar bonus yang nggak terlalu penting menurut saya sih. Nggak ada ini pun tetap bisa jalan ya fan-nya dengan daisy chain ini. Nah ini kita juga lihat ada satu plastik clip yang cukup besar, isinya jelas ya. Baut set untuk merakit, kemudian ada kabel tis dan juga ada karet. Ini kalau nggak salah untuk dudukan harddisk atau storage ya. Jadi beberapa tempat untuk dudukan storage-nya ini kita harus lapisin dulu dengan karet spacer ini, dipasang di frame casingnya baru kita baut. Ya ini bagus sih untuk mengurangi vibrasi dan meminimalisir kerusakan. Kemudian yang plastik bentuknya agak segitiga ini, kalau nggak salah
baca. Tadi saya lihat ini adalah untuk mengunci power supply kalian. Jadi power supply kalian dipasang, kemudian dikunci. Ini ada semacam kayak dudukan begitu yang harus dipasang. Nanti kita coba. Dan untuk front panel kabelnya dia hitam full flat. Tapi sayangnya ada satu yang warna-warni guys. Ini di audionya masih warna-warni. Dan ini sangat minimalis sekali karena memang casing ini tadi nggak ada tombol resetnya ya. Dia cuma ada power switch, hard disk LED, dan power LED plus USB 3. Terus untuk storage juga sama, walaupun terlihat compact casing ini, tapi sebenarnya untuk storage-nya dia bisa dipasang banyak ya. Ini kalian bisa lihat di belakang sini masih ada dudukan lagi storage 2,5 inci. Jadi bisa 3 kalau ditambah dengan yang di bagian depan sini. Plus hard disk 3,5 inci. Oke, jadi langsung aja sekarang saya akan lanjut dengan build experience di casing ini yang akan saya percepat. Oke, jadi kesimpulan saya soal build experience di casing ini cukup fun ya, dan cukup menarik. Kompatibilitas di casing ini juga bagus. Tadi kita sudah bisa lihat secara umum ya, untuk area atau space cable management yang ada di belakang Mobo juga cukup luas. Kita nggak ada kendala dalam merakit, plus juga spasi atau clearance antara bagian atas plafon dengan motherboard dengan bagian bawah. Itu space-nya cukup jauh dan nggak ada yang bertabrakan satu sama lain, nggak ada istilah kecepet atau sempit. Walaupun kalian mengganti dua fan di atas ini dengan IO Water Cooling 240, ini space-nya masih cukup jauh guys. Dan yang unik lagi adalah posisi power supply-nya. Tadi agak sedikit merepotkan ya, waktu pertama kali saya mau menyalakan nggak bisa nyala, ternyata saya lupa posisi switch on off power supply saya ini masih di posisi off. Jadi untuk mengganti switch-nya atau cuman mencet tombol aja saya harus membuka cover dulu, agak merepotkan ya. Jadi posisi power supply-nya harus selalu dalam kondisi switch on. Nah, untuk bagian depan atau front cover ini kan bisa dibuka ya, dan kalian juga bisa lihat ini mungkin bisa dibilang minus juga, yakni bagian intake fan power supply nggak ada filter mesh sama sekali. Jadi ya ini bisa diakalin sih, kalian bisa menambahkan sendiri. Sekarang banyak yang jual kok filter mesh custom yang ukurannya sama 12 cm, kita tinggal pasang di sini. Atau mungkin 14 cm juga bisa, supaya bisa memfilter udara yang masuk ke power supply. Karena di casing ini justru aneh, exhaust-nya yang dikasih filter, bukan intake. Oke, jadi mungkin gitu aja review casing Segotep Memphis S ini. Saya Hendy pamit dulu dan makasih udah nonton.